Selamat berjumpa lagi teman-teman mahasiswa, saya Dian Marisa Fitri. Kali ini saya akan sampaikan mengenai job costing atau job order costing. Ini adalah materi mata kuliah analisis biaya pada pertemuan kelima. Capaian pembelajaran mata kuliah kita hari ini adalah mahasiswa mampu merancang sistem terintegrasi sesuai standar teknis akumulasi biaya job costing dalam industri pesanan atau make to order untuk menghitung biaya produksi satuan. Jadi nanti kita akan menghitung biaya produksi dengan menggunakan job costing. Teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke materi inti dari job costing, sebelumnya saya akan sampaikan dulu mengenai tarif overhead atau tarif biaya overhead. Ada 5 dasar tarif biaya overhead yang bisa kita gunakan ketika kita akan menghitung biaya produksi. Ya. Jadi ini sifatnya semua tarif ini adalah estimasi berdasarkan kapasitas atau anggaran rata-rata pada periode yang sudah berjalan, gitu ya. Nah, 5 dasar tarif overhead itu diantaranya adalah yang pertama adalah jumlah produk yang dihasilkan atau unit luaran fisik, ya. Lalu yang kedua, kita juga bisa menjadikan biaya bahan langsung itu sebagai dasar tarif overhead, kemudian biaya pekerja langsung, jam kerja langsung, dan jam pemakaian mesin. Nah, bagaimana cara memilihnya? Cara memilihnya adalah kita lihat dulu karakteristik dari sebuah bisnis yang akan kita hitung biaya produksinya. Apabila memang yang paling mudah teridentifikasi adalah jumlah produk yang dihasilkan, maka kita bisa menggunakan jumlah produk yang dihasilkan tersebut sebagai dasar tarif overhead. Demikian juga bila pekerjaan yang akan kita hitung biaya produksinya itu sangat dominan sekali dengan biaya pekerja langsung. Misalnya untuk produk-produk yang handmade gitu ya, yang memang harus dikerjakan oleh pengrajinnya, maka kita bisa menggunakan biaya pekerja langsung. Demikian juga dengan dasar-dasar tarif overhead yang lain. Nah, bagaimana cara menghitung tarif overhead ini? Kita akan menghitung dengan rumus yang sama, yaitu tarif overhead pabrik dibagi dengan estimasi dasar tarif overhead. Jadi, estimasi overhead pabrik ini biasanya datanya tersaji dalam satu periode, misalnya tiap bulan, atau tiap tahun, atau pilihan-pilihan term periode akuntansi yang lainnya. Nah, estimasi dasar tarif overhead inilah tadi yang ada di slide sebelumnya. Jadi dasar tarif overhead-nya mau pilih yang mana boleh kita tentukan berdasarkan karakteristik dari bisnisnya. Baik, mudah-mudahan cukup jelas. Saya akan lanjutkan pada bagaimana kita menghitung biaya produksi ini dengan menggunakan kalkulasi job costing. Nah, kita akan mengenal 2 macam kalkulasi biaya produksi, ya, yaitu job costing atau job order costing dan proses costing. Pada kali ini yang akan kita bahas adalah job costing, sedangkan nanti proses costing akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, apakah bedanya? Kita lihat di sini bahwa job costing itu biasanya dipakai pada bidang konstruksi, printing, special equipment, manufacturing, shipbuilding, kemudian medical services, dan lain-lain. Kita lihat di sini bahwa bisnis konstruksi, printing, dan lain-lain ini kan berdasarkan pesanan. Jadi produk dibuat berdasarkan pesanan. Sedangkan kalau untuk proses costing, contohnya adalah chemical industry, kemudian bottling companies, plastik, dan lain-lain. Kita melihat di sini karakteristiknya beda, ya. Nah, ini produksinya adalah produksi yang massal, produksi yang continuous, jadi tidak berdasarkan pesanan.
gitu ya. Jadi itulah bedanya. Nah, teman-teman sekalian, kita juga mengenal antara actual dan normal costing. Apakah bedanya? Ada 3 faktor pembeda di sini, yaitu pada faktor pencatatan biaya langsung. Nah, pada actual costing atau kalkulasi biaya aktual, biaya bahan langsung dan tenaga langsungnya aktual, artinya eh, sama ya yang dikeluarkan ini pencatatannya aktual. Demikian juga dengan normal costing ya, biaya bahan langsungnya eh, dan tenaga langsungnya juga aktual. Nah, kemudian pada tarif biaya overhead-nya, nah ini ada perbedaan. Jadi dalam actual costing kita menghitung jumlah aktualnya. Jadi misalnya biaya overhead aktual. Jadi berapa pada periode itu yang dikeluarkan dibagi dengan jumlah aktual dasar alokasi overhead-nya. Sedangkan untuk normal costing, karena sifatnya adalah rata-rata pada setiap satu periode akuntansi, kita menghitungnya dengan estimasi. Jadi estimasi biaya overhead dan dibagi dengan estimasi dasar alokasi overhead-nya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan pada awal pertemuan kita kali ini. Lalu, untuk alokasi biaya overhead-nya, ini dihitung sama ya, cuman bedanya adalah pada actual costing adalah kita menghitung tarif aktualnya, kita dapat dari baris yang di atasnya ini ya, pada baris kedua, tarif alokasi aktual dikalikan dengan jumlah aktual dari dasar alokasi. Sementara kalau normal costing ini estimasi, jadi bedanya adalah kalau aktual ya yang sebenarnya yang sudah dikeluarkan, sedangkan untuk normal costing ini adalah semuanya kita menghitung estimasinya. Nah, pada job costing yang akan kita bahas sekarang, itu kita menggunakan normal costing ini. Karena kita akan menghitung estimasi biaya overhead. Kalau data yang kita peroleh adalah data estimasi. Namun, ada jika datanya sudah mencukupi, yaitu ada data aktualnya, maka kita akan menggunakan data aktualnya. Seperti itu, teman-teman. Baik, saya ingatkan kembali mengenai sistem kalkulasi biaya pesanan atau job costing. Nah, nanti biaya itu dibebankan ke masing-masing pekerjaan. Dalam rangka kita akan menentukan biaya produksi atau biaya manufaktur. Ya, kita ingat bahwa biaya produksi atau biaya manufaktur itu adalah biaya bahan ditambah biaya upah ditambah dengan biaya overhead. Nah, itu nanti yang akan kita hitung. Ya, baik. Saya lanjutkan. Nah, tahapan job costing itu ada 7 ya. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi objek biaya. Yang kedua, kita mengidentifikasi biaya langsungnya. Lalu kita memilih dasar alokasi untuk overhead pabrik, dan yang keempat kita mengidentifikasi biaya apa saja yang masuk pada pos biaya tidak langsung. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan tarif biaya aktual overhead. Kalau yang diketahui adalah biaya aktualnya, kalau estimasi kita akan masukkan nilai estimasinya. Lalu step yang keenam adalah kita menghitung biaya overhead itu yang akan dialokasikan di dalam job. Jadi kalau kita biasanya menyediakan sekian jumlah biaya overhead, maka itu biasanya adalah untuk satu periode. Misalnya biaya overhead untuk bulan Oktober 2020 gitu ya. Kemudian ada pesanan datang, berarti nanti pesanan itu akan dibebankan sepersekian dari biaya overhead untuk satu bulan eh, Oktober gitu ya. Jadi nanti kita akan menghitung proporsinya berapa gitu ya. Nah, baru yang terakhir kita akan menghitung biaya totalnya. Nah, dalam hal ini biaya total adalah biaya manufaktur atau biaya produksi. Baik, mudah-mudahan cukup jelas. Kita akan perjelas tahapan ini dengan contoh. Nah, misalnya saya punya data seperti ini, teman-teman. Satu perusahaan mebel menerima pesanan sebanyak kurang lebih 20 pesanan per bulannya. Ya. Kemudian perusahaan ini memiliki 12 orang
pekerja ya, yang 7 orang itu upahnya 3.500 karena dia adalah seorang operator intinya. Kemudian yang 5 orang itu adalah asistennya atau helper, upahnya lebih kecil, upahnya Rp3.000 per jam. Misalnya seperti itu. Lalu jam kerja mereka adalah 8 jam kerja per hari, di mana 1 bulan itu dihitung sebanyak 25 hari kerja. Nah, biaya overhead keseluruhan per bulan adalah 7,5 juta. Biaya bahan per bulannya 10 juta, biaya administrasi per bulannya 4 juta, dan biaya pemasarannya 5,5 juta. Perhatikan ya teman-teman, di sini biaya overhead per bulan. Berarti ini yang disediakan untuk satu periode akuntansi, yaitu bulanan tadi. Ya, nah dari sini kita akan cari untuk satu job itu, untuk satu pesanan itu, berapa persennya dari 7,5 juta. Nah, seperti itu tadi maksudnya. Ya, lalu datang pesanan. Pesanan tersebut membutuhkan 2 macam bahan gitu ya. Ada bahan utamanya yaitu multiplex tebalnya 12 mm, harganya Rp250.000. Nah, kebutuhannya adalah 4 lembar. Lalu bahan yang kedua adalah kaso atau bahan rangka. Harganya 100.000, kita butuhnya 8 batang. Kemudian bahan lain-lainnya adalah Rp200.000. Bahan lain-lain ini adalah bahan ya bahan lain-lain gitu ya, selain bahan utama gitu ya. Nah, nanti kita akan hitung semua ini ke pos biaya bahan. Baik. Nah, pekerjaan ini untuk pesanan ini rencananya akan dilakukan oleh 5 orang operator selama 12 hari. Jadi yang 5 operator akan kerja 12 hari, sedangkan helpernya butuh 3 orang dan mereka akan kerja selama 6 hari. Nah, kemudian pesanan tersebut akan dijual dengan harga 10 juta dan alokasi biaya overhead ke pesanan didasarkan atas jumlah jam kerja langsung. Nah, ini adalah dasar tarif overhead-nya. Jadi apa bedanya dengan yang kita pelajari sebelumnya? Yang kita pelajari sebelumnya untuk biaya overhead-nya sudah ada rinciannya, artinya sewa pabrik berapa, depresiasi mesin berapa, asuransi berapa, dan seterusnya gitu ya. Sedangkan di dalam sini biaya overhead itu tidak ada rinciannya, hanya diperkirakan estimasinya adalah didasarkan pada jumlah jam kerja langsung. Jadi seperti itu. Jadi biaya overhead itu bisa dirinci kalau memang datanya tersedia untuk keperluan laporan keuangan begitu ya. Tetapi ketika di periode aktualnya itu bisa ditetapkan dengan menggunakan tarif ya. Tarifnya didasarkan pada 5 dasar tadi gitu ya. Nah, kemudian tugas kita adalah menghitung jadi berapa laba kotor yang diperoleh. Seperti itu, teman-teman. Nah, bagaimana cara menyelesaikan persoalan ini? Yang pertama, saya sarankan teman-teman untuk menggunakan tabel saja. Jadi, kita membuat tabulasi. Tabulasi ini terdiri dari 3 kolom, karena kita akan menghitung biaya produksi yang komponennya adalah biaya bahan, biaya upah, dan biaya overhead. Baik, kolom pertama itu kita akan menghitung biaya bahan. Berdasarkan data di soal tadi, kita akan memerlukan bahan utamanya multiplex yang ukuran 12 mm. Harganya Rp250.000 per lembar, kita membutuhkan untuk pesanan ini 4 lembar. Sehingga untuk bahan multiplex kita membutuhkan akan mengeluarkan biaya bahan multiplex ini sebesar Rp1 juta. Kemudian, bahan yang kedua adalah bahan rangka atau kaso. Harganya tadi di soal disebutkan Rp100.000. Kita akan membutuhkan 8 batang kaso. Sehingga pengeluarannya kita untuk biaya bahan rangka ini adalah Rp800.000.
Kemudian yang terakhir adalah bahan lain-lain sebesar 200.000. Bahan lain-lain di sini adalah bahan langsung ya, kecuali dia disebutkan sebagai yang lain gitu ya. Apakah tidak masuk kepada biaya overhead? Tidak, karena kita nanti overhead-nya tidak berupa rincian, melainkan berdasarkan tarif biaya overhead gitu ya. Nah, ini kita jumlahkan, jadi total bahan yang diperlukan adalah 2 juta rupiah. Baik, mudah-mudahan di sini cukup jelas. Kita akan beralih pada perhitungan upah. Nah, tadi di data ada 2 macam pekerja, yaitu operator utama dan helper. Nah, sekarang kita hitung upah untuk operator. Tadi di soal disebutkan upah untuk job ini adalah 5 orang. Ya, yang bekerja nanti ada 5 orang. Mereka akan bekerja selama 12 hari, 8 jam kerja tiap harinya, dan upahnya adalah Rp3.500 per jam. Sehingga untuk upah operator itu kita akan keluarkan sebesar Rp1.680.000. Nah, selanjutnya kita akan hitung upah dari helpernya. Di soal disebutkan bahwa helpernya helper yang akan terlibat dalam job ini ada 3 orang. Mereka akan bekerja selama 6 hari, 8 jam, dan upah per jamnya adalah Rp3.000 per jam, sehingga upah untuk helper ini sebanyak Rp432.000. Kemudian kita jumlahkan semuanya bahwa total upah tenaga kerja langsung ini adalah Rp2.112.000. Nah, mudah-mudahan di sini cukup jelas. Saya akan masuk pada kolom ketiga, kita akan menghitung biaya overhead. Teman-teman sekalian, kita ingat tadi bahwa dalam menghitung biaya overhead, ya, kita akan menghitung dasar yang dipakai dibagi dengan yang tersedia dikalikan dengan biaya overhead yang tersedia selama satu periode. Ya, tadi dasarnya adalah jam kerja langsung. Jadi kita akan menghitung berapa proporsi pemakaian jam kerja langsung pada pesanan ini terhadap biaya overhead keseluruhan selama 1 bulan. Nah, kita akan menggunakan jumlah jam kerja langsung sebagai dasarnya. Sehingga kita akan menghitung jumlah jam kerja langsung yang terpakai dibagi dengan jumlah jam kerja yang tersedia atau keseluruhan. Nah, kita tahu yang terpakai itu berdasarkan di sini upah ya. 5 orang, 12 hari kerja, 8 jam. Kita pindahkan di sini. 5 orang, 12 hari kerja, 8 jam. Ini yang dipakai ya, yang terlibat dalam pesanan tersebut. Kemudian helpernya ada 3 orang, bekerjanya 6 hari, 8 jam. Dibagi dengan ini yang tersedia di soal tadi. Jadi kan tadi di soal keseluruhan tenaga kerja yang tersedia itu ada 7 orang operator dan 5 orang helper. Dalam 1 bulan itu mereka bekerja selama 25 hari, di mana perharinya adalah kerja 8 jam, sehingga kita kalikan 7 kali 25 kali 8 untuk operator utamanya, kemudian untuk helpernya perhitungan keseluruhannya adalah 5 orang kali 25 hari kali 8 jam. Nah, ini perbandingan ini dikalikan dengan 7,5 juta. Kita dapat bahwa untuk operator jam kerja langsung yang terpakai adalah 624 jam. Nah, sementara yang tersedia itu adalah 2.400 jam kerja langsung dikalikan dengan 7,5 juta, kita mendapatkan Rp1.950.000. Seperti ini. Nah, kita sudah mendapatkan total biaya bahan, total biaya upah, dan total biaya overhead. Kita jumlahkan semuanya, maka kita mendapatkan jumlah biaya manufakturnya adalah Rp6.062.000. Nah, lalu tadi di soal disebutkan bahwa untuk pesanan ini akan dijual seharga 10 juta. Ya. Kemudian kita
mengeluarkan biaya manufakturnya adalah Rp6.062.000, sehingga kita akan mendapatkan laba kotornya sebesar Rp3.938.000. Nah, demikian teman-teman. Mudah-mudahan cukup jelas dengan contoh. Kita akan lanjutkan di kelas. Kita berdiskusi bagaimana seandainya kita akan menggunakan dasar tarif overhead yang lain, ya, yang berbeda dengan contoh di dalam soal ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.